Halo semuanya, selamat datang kembali di my YouTube channel Saila Elvi, channel tempat sharing bersama kalian teman-teman baikku. Oke baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian ini berdasarkan 4 pengalaman teman kita ya teman-teman. Jadi 4 teman kita melakukan klaim JHT secara online, tapi klaim JHT-nya ditolak teman-teman. Jadi ketika mereka sudah mengisi di lapak asik dan mendapatkan email, dan di situ di paling bawah kan ada keterangannya ya teman-teman, keterangannya ditolak dan ada catatan tambahan dari petugas. Di situ dijelaskan alasan atau penyebab kenapa klaim JHT-nya itu ditolak gitu. Jadi saya ingin menunjukkan, nanti saya akan tampilkan kepada kalian 4 catatan tambahannya dari petugas. Jadi mungkin itu bisa bermanfaat buat kalian yang ingin melakukan klaim JHT secara online gitu ya teman-teman. Jadi tonton video ini sampai habis, oke? Untuk catatan yang pertama, yaitu ini catatan dari teman kita yang pertama, yaitu seperti ini. Mohon maaf, pengajuan kami tolak dikarenakan angka periode kerja di Paklaring tidak terbaca dengan jelas atau terang. Mohon kerjasamanya untuk mengupload berkas dengan kualitas gambar yang baik dan jelas atau terang, atau dijadikan file PDF lalu diupload. Makasih. Silakan melengkapi dan silakan melakukan antrian online kembali. Terima kasih. Jadi teman kita ini itu klaim JHT-nya itu ditolak itu karena Paklaringnya ini kurang jelas pada saat men-scan itu ya teman-teman, atau pada saat memfoto. Jadi buat kalian yang ingin melakukan klaim JHT secara online itu kalian pada saat men-scan, kalian kalau ingin scan-nya itu difoto pakai HP itu ya, kalian harus tahu gitu apakah HP kalian, kamera kalian itu bagus atau jelas gitu ya. Takutnya blur gitu, nanti hasilnya itu blur gitu, nggak bagus. Jadi kalau memang kameranya bagus dan hasilnya memang bisa dibaca ya tidak apa-apa. Kalau kamera kalian jelek jadi hasilnya blur, itu mending di-scan-kan di warnet gitu ya teman-teman. Minta scan-kan ke petugas warnet gitu, paling cuma habis 5.000-an gitu teman-teman. Itu agar kalau udah jelas kan enak gitu ya, nanti bisa sama pihak petugas BPJS-nya itu mudah dibaca gitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi pastikan kalau ingin scan-nya pakai foto HP kalian itu pastikan terlebih dahulu apakah memang layak itu, apakah takutnya blur gitu ya kan, gitu ya teman-teman, agar tidak ditolak gitu ya. Oke, kita masuk di catatan tambahan petugas yang kedua, teman kita yang kedua. Itu seperti ini teman-teman. Mohon maaf, pengajuan klaim Anda belum bisa kami proses. Terdaftar 7 kartu di BPJS Ketenagakerjaan yang belum dicairkan dari Glatik Unik Tempo, Bina Tunas Bestari, Lamtur Indonesia, Cipta Niaga Semesta, dan 3 kartu dari Arina Multikarya. Sesuai dengan peraturan saat ini, pengajuan pencairan harus dilakukan sekaligus dengan melampirkan seluruh kartu, bukan kartu jaminan pensiun, dalam satu file, dan melampirkan seluruh surat keterangan kerja asli dan resmi dikeluarkan oleh perusahaan, bukan hasil scanan, bukan surat untuk Dinas Tenaga Kerja, dalam satu file. Silakan ajukan antrian online ulang dengan melampirkan dokumen yang sesuai atau mengajukan antrian online di cabang terdekat di domisili Anda. Nah, jadi ini teman kita itu klaim JHT-nya ditolak karena tidak mencantumkan semua kartunya gitu ya. Karena untuk saat ini itu sesuai dengan peraturan saat ini, pengajuan pencairan harus dilakukan sekaligus. Jadi harus, kalau kalian mempunyai 3 kartu KPJ itu kalian sekaligus cairkan gitu teman-teman. Harus 3 KPJ itu dilampirkan langsung gitu ya. Jadi kalau kalian mempunyai 3 KPJ itu 3 KPJ-nya itu kalian jadikan satu file, kemudian
baru kalian upload di tahap keempat di lapak asik gitu ya teman-teman. Di tahap keempat lapak asik itu baru kalian upload. Begitu juga dengan paklaringnya, kalian jadikan satu file baru diupload gitu. Gitu ya teman-teman, harus dicairkan sekaligus gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di catatan tambahan yang ketiga teman kita yang ditolak. Oke, ini catatan tambahan petugas. Yang terhormat Ibu, mohon maaf, pengajuan klaim JHT Ibu belum bisa diproses dikarenakan periode kerja yang tercantum di surat referensi kerja tidak sesuai dengan pelapor data kepesertaan dari perusahaan ke BB Jam Sostek. Silakan hubungi HRD perusahaan untuk meminta surat referensi kerja dengan periode kerja yang sesuai dengan pelaporan data atau pembayaran iuran dari perusahaan ke BB Jam Sostek. Apabila dokumen sudah lengkap, silakan ajukan kembali antrian online atau onsite di kantor cabang BB Jam Sostek terdekat. Terima kasih. Ini teman kita klaim JHT online-nya ditolak itu karena ini paklaringnya ini yang bermasalah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian melakukan klaim JHT secara online dan kalian ada mendapat ditolak dan dapat catatan seperti ini paklaringnya yang bermasalah, dan cara solusinya adalah kalian menghubungi HRD perusahaan kalian, tempat kalian bekerja dulu itu. Nah, itu kemudian kalian minta surat referensi kerja atau paklaring itu dengan periode kerja yang sesuai dengan pelaporan data atau pembayaran iuran dari perusahaan ke BB Jam Sostek. Jadi solusinya kalian itu minta untuk paklaringnya itu disesuaikan, periode kerjanya itu sesuai dengan pelaporan data gitu. Itu untuk alasan atau penyebab yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat ya teman-teman. Yang keempat ini, pengajuan klaim JHT online ditolak. Kekurangan berkas berupa 1. Kartu BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan Dayan Global. 2. Surat pengalaman kerja dari perusahaan Dayan Global. Mohon lengkapi kekurangan berkas yang ada. Apabila sudah dilengkapi, dapat mengajukan antrian JHT online kembali, atau dapat datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat via antrian JHT onsite. Terima kasih. Nah, ini karena tidak menyertakan semua kartu ini ya, tidak menyertakan KPJ dan surat paklaring. Jadi memang untuk klaim JHT itu harus menyertakan atau mencarikan sekaligus itu semua itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya 2 kartu ya harus disertakan 2 kartu gitu. Jadi 2 kartu KPJ-nya itu jadikan satu file baru di-upload di tahap keempat lapak asik itu. Begitu juga dengan paklaringnya itu ya teman-teman. Untuk tutorial cara menjadikan menjadi satu file PDF, saya sudah membuat tutorialnya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk sharing kita kali ini. Dan mungkin ini baru 4 ya, penyebab catatan tambahan kenapa ditolak gitu. Mungkin kalau saya menemukan lagi akan saya buatkan video lagi gitu ya teman-teman. Maka jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video dari saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman agar lebih semangat bikin konten yang bermanfaat. Oke, thank you. Bye.